kasih atas kesempatannya, waktunya untuk saya nanti menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dan dilema etika. Nah, nanti saya akan sampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait penyelesaian kasus terhadap dilema etika. Untuk Bapak ada waktu untuk kesiapannya? Ya, untuk acara dalam hal ini ya dalam kesempatan ini ya selamat siang bagus sudah dan ada waktu kebetulan anak-anak sudah pulang kesibukan dah ini sudah berakhir, pembelajaran sudah berakhir ya bisa kita berbincang-bincang tentang keadaan sekolah kita. Nah, baiklah Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, nah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Nah, dalam hal ini yang juga sampaikan dari selama ini yang di sekolah ini ada dua kasus yang dari kasus yang ada di sekolah ini yang bisa kita bedakan yang selama ini yang terjadi di sekolah, yaitu antara dilema etika yaitu yang berdasarkan antara benar versus benar gitu dalam hal ini, dan ada juga yang dikatakan dengan permasalahan yang di sekolah itu dikatakan adalah disebut dengan rujukan moral, yaitu mengambil keputusan yang berdasarkan benar, yaitu lawannya kalah. Kalau yang benar itu memang sudah benar, tapi yang salah harus tetap kita salahkan. Itu yang selama ini yang bisa terjadi di sekolah ini gitu. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan sekolah untuk terutama kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang benar kasus yang benar itu ya kepentingan yang sama-sama benar. Nah, ini didasarkan selama ini pada rasa peduli, ya peduli itu peduli kasih sayang dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya dan rasa keadilan kepada anak tersebut, karena kita di desa itu mengambil keputusan yang begini itu nanti akan berdampak kepada anak-anak yang ada di sekolah dasar kita ini. Baiklah. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Nah, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan untuk menangani kasus tersebut? Nah, ini yaitu selama ini yaitu mengambil langkah prosedur dalam pengambil keputusan yang dilakukan ini selama ini melakukannya itu dengan analisis, yaitu analisis kasus. Nah, melihat siapa saja yang terlibat dalam hal tersebut, kasus ini, nilai apa saja yang bertentangan dan fakta yang mendukung serta melakukan uji kebenaran, ya uji kebenaran atau salah. Nah, ini melibatkan ya tergantung kepada keadaan yang ada di sekolah dan prosedur masalah yang ada bisa yang bisa. Nah, untuk berikutnya Bapak, jadi dalam Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika, mungkin ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, kira-kira apa saja tantangannya? Nah, di sini kalau kita di dalam kita akan melibatkan anak-anak yang usianya dini, pasti ada hal-hal yang merupakan tantangan tersebut pasti ada, yaitu kita tuh sebagai ini sebagai orang tua nggak bisa sebagai guru tuh mempertimbangkan segala dampak yang akan ada, baik yang dampak yang positif dan dampak yang negatifnya. Kita tuh dalam menyelesaikan ini harus berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi. Di sini harus kita perlu jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, karena kan ada saja yang akan membujuk. Bagaimana? Tetapi harus kita menentukan tentang nilai-nilai kebenaran tersebut sehingga keputusan pun bisa kita akan ambil dengan yang sebaik-baiknya, tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, itu mungkin saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah tersebut, kasus-kasus tersebut?
Nah, di sini ya kalau dikatakan jadwal tidak, belum tentu punya. Ini tergantung kepada dilema etika yang bersifat ringan. Biasanya kalau di sekolah yang biasanya bersifat ringan itu biasanya kita langsung diselesaikan pada saat kejadian itu dan memanggil para anak yang mengalami saat itu kita langsung panggil karena merasa ringan bisa kita selesaikan sedini mungkin itu secepatnya. Tetapi atau namun pada masalah yang lebih besar umpamanya perlu kita itu diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang benar agar anak itu tidak merasa kita rugikan, karena itu perlu kita jadwalkan ya. Pertanyaan berikutnya Bapak, di dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah seseorang atau faktor-faktor yang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Nah, di sini dalam ada kasus-kasus tersebut kita biasanya termasuk adalah kolaborasi baik dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini, dan kalau adanya ada seorang calon guru penggerak yang kita libatkan yang berperan aktif di sekolah ini. Nah, yang memberikan wawasan dan pengetahuan itu baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema tersebut, sehingga dilema etika itu bisa kita laksanakan dan kita bisa menggunakan dan mempraktekkan di sekolah ini, sehingga jawaban itu kepada anak-anak itu tidak merasa dirugikan gitu. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, di sini dalam pengambil keputusan ini banyak sekali yang dapat kita dapat terima, yaitu tentang paradigma ini, yaitu dapat berproses dalam dilema etika ini yang selanjutnya dilakukan pengujian atau menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai pandangan yang ada dalam Bapak pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara itu yang dikatakan ing arso sung tulodo ing madium angun karso tuturi andayani itu, karena kita itu sebagai pemimpin di sekolah itu bisa harus mengambil keputusannya itu dan tidak merugikan pihak-pihak yang lain atau anak-anak yang masa dirugikan, sehingga tentang ini kita karena dalam hal ini yaitu menyebutnya adalah sebagai merdeka belajar bagi peserta didik kita, yaitu saja bisa kita sampaikan pada saat ini. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian dari saya sebagai calon guru penggerak untuk menyelesaikan tugas-tugas modul. Ya, terima kasih Bapak. Sekian. Ya, sama-sama. Nanti biar kita gunakan bisa di sekolah.